emas ya. Untuk analisa emas sendiri ya, kita perhatikan secara garis trendline ya masih turun ya pada time frame monthly-nya ya. Ini jelas terlihat ya demikian. Kemudian nah, di weekly ya, pada bagian weekly-nya, kalau weekly-nya sendiri kita bisa melihat ya, seperti ini. Nah, masih tren turun juga ya di mingguannya. Kita tambahkan lagi, masih tren turun juga ya. Jadi satu candle yang positif cuma satu di sini ya, candle naiknya ya. Berlanjut ke bagian daily. Nah, bagian daily-nya kita pasang di sini nah, seperti ini. Jadi yang akan krusial untuk bikin emas itu naik kembali adalah saat garis trendline yang saya tunjuk di kursor saya ini ya, itu mampu terbreakout oleh candle ya di 1, 2, 3, 4 ya, 4 hari dia berusaha naik, tapi dia nggak sekuat yang terjadi tadi di analisa sebelumnya saya buka tentang GBP. Jadi kan 4 hari naik ya, akhir pekan ditutup. Kenapa? Karena di sini jadinya candle doji ya, jadi candle doji di sini. Nah, begitu juga di sebelahnya ya, ini nggak doji banget lah ya, tapi ada satu konsensus lah antara pelaku market bahwa ada keseimbangan antara buyer dan seller. Nah, ini dua candle doji, berarti pasar masih belum ya bisa menentukan apakah market akan mereka condong untuk bawa ke naik atau ke pada penurunan. Itu kita harus mengkonfirmasi ya. Jadi kalau di monthly masih trennya turun, weekly trennya turun, begitu juga di daily trennya turun dan belum ada uncertainty, maksudnya ini masih kelihatan bahwa posisi candle pun belum begitu clear ya, maka kita akan melihatnya pada bagian yang berikutnya ya, yaitu di Fibonacci sendiri ya. Nah, ini 23,6 ya, 23,6 ya, tertembus ya, sempat tertembus dan tertembus 2 kali, tapi tertembus oleh shadow-nya, tidak tertembus oleh body candle-nya ya. Dalam artian satu body candle menembus 23,6. Nah, kan yang terlihat adalah ya, kalau untuk XAU ini berusaha naik, maka target kenaikannya adalah di 1688 ya, 1688 akan menjadi level yang menjadi tujuan bagi emas. Berikutnya lagi kita perhatikan ya, ini support resistnya cukup jauh ya. Kalau kita perhatikan dari sini sebelumnya 3,6 satu ya, ya ini adalah targetnya ya bagi emas. Atas berikutnya ke bagian indikator. Kalau di bagian indikatornya sendiri, kita lihat ATR naik ya, beberapa hari dia up, kemudian stokastik juga up. MACD-nya sendiri masih berada di bawah ya, ini masih minus ya, MACD-nya ya masih minus ya, berarti masih long term-nya masih turun ya, tapi short term-nya dan jangka pendeknya stokastik dan RSI menunjukkan potensi kenaikan. Hanya saja sayangnya tidak didukung oleh tampilan ya, tidak didukung oleh pergerakan candle yang cukup strong ya, karena candlenya dua ini adalah candle yang tipis. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan bagi pergerakan XAU USD ya. XAU USD ini dia akan bergerak naik ya, naik karena hanya didukung oleh stokastik ya, ini ya. RSI tidak begitu mendukung, apalagi MACD ya. Jadi saya melihat bahwa dalam 1-2 hari awal perdagangan ya, mungkin di Senin Selasa XAU masih akan naik sebelum akhirnya dia akan jatuh kembali ya, hingga akhir penutupan perdagangan nanti ya, di hari perdagangan akhir minggu lah, seperti itu. Jadi itu skenario dia, kemungkinan Senin Selasa ini dia akan up sebelum kemudian akan terjadi satu pembalikan arah reversal sehingga dia akan ditutup turun sampai akhir pekan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai emas atau XAU USD.